Oke, pada hari ini ya kita akan membahas tentang apa itu himpunan secara definisi, terus bagaimana merepresentasi atau menginterpretasikan suatu himpunan, yang selanjutnya adalah bagaimana melihat operasi dan sifat-sifat dari suatu himpunan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Insya Allah dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke, salam jumpa di video pembelajaran pada channel Kuliah Teknokrat. Pada kesempatan kali ini, ya kita akan membahas tentang mata kuliah Matematika Diskrit. Topiknya adalah himpunan. Oke, pada hari ini, ya kita akan membahas tentang apa itu himpunan secara definisi, terus bagaimana merepresentasi atau menginterpretasikan suatu himpunan, yang selanjutnya adalah bagaimana melihat operasi dan sifat-sifat dari suatu himpunan. Oke, kita beranjak ke definisi. Ya, definisi himpunan adalah himpunan sendiri adalah kumpulan dari objek-objek yang dapat didefinisikan secara jelas. Di mana elemen dari objek himpunan disebut sebagai elemennya adalah anggota-anggota dari objek himpunan itu sendiri. Notasi di dalam himpunan biasanya secara umum ditampilkan secara huruf besar atau kapital. Contohnya adalah X elemen dari suatu himpunan A, berarti X itu adalah anggota dari himpunan A. Selanjutnya adalah X bukan anggota A, bermakna bahwa X sendiri bukan anggota dari himpunan A. Oke, selanjutnya kita akan membahas adalah interpretasi atau representasi dari himpunan itu. Yang pertama, himpunan yang dapat ditampilkan secara enumerasi atau istilahnya adalah mendetai atau mengelis anggota-anggota dari himpunan itu sendiri. Contohnya adalah himpunan dari 4 bilangan asli. Kita misalkan ada himpunan A yang beranggotakan angka 1, 2, 3, dan 4. Terus contoh selanjutnya adalah himpunan bilangan genap pertama yang ada di dalam bilangan asli. Contohnya adalah himpunan B yang beranggotakan angka 4, 6, 8, 10. Kedua, himpunan juga dapat ditampilkan secara simbol standar. Artinya, himpunan digantikan dengan huruf yang sudah standarisasi secara internasional. Antara lain adalah N besar atau N kapital, itu menandakan bahwa sebagai simbol dari bilangan asli. Sedangkan Z atau I kapital atau huruf besar itu menandakan bilangan sebagai bilangan bulat. Sedangkan Z positif atau I positif adalah bilangan bulat positif. Sedangkan huruf Q yaitu menandakan sebagai suatu himpunan bilangan rasional. Sedangkan Q plus atau Q positif itu menandakan sebagai himpunan bilangan rasional. Sedangkan huruf R kapital itu menandakan sebagai himpunan dari bilangan real atau nyata. Sedangkan R plus atau R kapital plus menandakan sebagai himpunan bilangan real positif. Oke, sedangkan huruf C kapital melambangkan sebagai himpunan dari bilangan kompleks. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam representasi himpunan dengan notasi himpunan. Oke, secara umum notasi himpunan digambarkan atau dituliskan di dalam bentuk kurung kurawal, di mana berisikan adalah variabel X atau variabel lainnya dalam bentuk huruf kecil, terus diberikan requirement dari atau penjelasan dari variabel tersebut. Contohnya adalah A adalah himpunan suatu bilangan positif, bilangan bulat positif yang kurang dari 5. A sama dengan buka kurung kurawal, di mana X adalah bilangan positif yang kurang dari 5. Atau juga bisa direpresentasikan sebagai angka 1, 2, 3, dan 4. Oke, selanjutnya himpunan juga dapat digambarkan secara diagram yang sering dikenal dengan diagram Venn. Contohnya adalah misalkan ada himpunan U
yang beranggotakan bilangan 1, 2, 3 sampai dengan 8, dan A adalah himpunan 1, 2, 3, 5, dan B adalah himpunan beranggotakan 2, 5, 6, 8. Secara diagrafin dapat ditampilkan sebagai berikut. Ya. Di antara himpunan A dan B itu terdapat suatu daerah yang diarsir, yaitu bilangan atau angka 2 dan 5. Mengapa demikian? Karena angka 2 dan 5 itu berada di kedua himpunan, A dan himpunan B. Maka kondisi atau keadaan dua bilangan tersebut berada di antara dua himpunan yang sudah ada sebelumnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam kardinalitas. Atau istilahnya adalah banyaknya anggota dari suatu himpunan. Oke, di mana dinotasikan secara umum, kardinalitas suatu himpunan adalah NA, di mana N adalah huruf kecil atau juga bisa dilambangkan dengan A mutlak. Contohnya, misalkan himpunan B itu berisi adalah bilangan primer yang kurang dari 20. Kalau kita jabarkan atau kita detailkan, himpunan B adalah anggotanya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Maka kardinalitas dari himpunan B adalah 8. Jadi jumlah anggota dari himpunan B adalah sebanyak 8 bilangan. Yang kedua, contoh lainnya adalah himpunan suatu objek. Yang pertama adalah kucing, ya, huruf A, nama orang Amir, angka 10 dengan ekor. Ya, itu maka anggota dari himpunan tersebut adalah sebanyak 5. Selanjutnya adalah contohnya adalah himpunan A beranggotakan huruf A, himpunan A, dan bagian dari himpunan A. Di mana kardinalitas himpunan tersebut adalah sebanyak 3. Karena himpunan A sendiri ada 3 anggota yang didefinisikan secara detail. Oke, selanjutnya kita masuk dalam himpunan kosong. Ya. Himpunan kosong itu sering dikenal sebagai bentuk suatu kardinalitas yang bernilai 0. Ya, makanya di sini nilai dari suatu himpunan kosong selalu dia bernilai 0. Notasi secara umum yang sering digunakan adalah kurung kurawal kosong. Ya. Contohnya adalah di sini adalah himpunan suatu bilangan X di mana X kurang dari X itu sendiri. Maka otomatis kardinalitas dari himpunan tersebut adalah 0. Oke, selanjutnya dalam himpunan kosong juga dapat dikenal sebagai dengan himpunan yang tak beranggotakan anggota himpunan. Selanjutnya kita bahas adalah himpunan bagian. Di dalam suatu himpunan selalu ada nama himpunan bagian. Nah, misalkan di sini diberikan suatu himpunan A, maka bagian dari suatu himpunan A didefinisikan sebagai himpunan B. Hanya jika setiap anggota di A berada di himpunan B. Nah, di kasus ini adalah simbolnya adalah A subset dari B. Example atau contohnya adalah sebagai suatu himpunan bagian. Misalkan ada himpunan A beranggotakan bilangan 1, 2, 3 dan B adalah himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5. Maka dapat dikatakan bahwa A adalah subset atau himpunan bagian dari B. Karena anggota dari himpunan A yaitu bilangan 1, 2, dan 3 itu berada di himpunan B. Contoh selanjutnya adalah misalkan A adalah himpunan yang beranggotakan 1, 2, dan 3. Dan A sendiri adalah subset atau bagian dari dirinya sendiri. Ya, karena subset atau himpunan bagian itu adalah bisa mengandung unsur yang sama oleh himpunan yang sama. Oke, di sini ada teorema. Ya, dikatakan bahwa suatu himpunan A ya berimplikasi bahwa A adalah bagian dari A itu sendiri. Yang kedua adalah himpunan kosong merupakan bagian dari suatu himpunan A. Yang ketiga, jika himpunan A bagian dari suatu himpunan B dan B sendiri adalah bagian dari suatu himpunan C, maka himpunan A otomatis merupakan bagian dari himpunan C itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah kondisi di mana dua himpunan dapat dikatakan sama.
Misalkan ada himpunan A dan himpunan B. Maka kedua himpunan ini akan dikatakan sama hanya jika setiap anggota di A ada di B dan sebaliknya juga setiap anggota di B ada di himpunan A. Nah, ini dapat dikatakan bahwa dia dikatakan kondisinya sama. Jadi A subset B dan B juga subset dari A itu sendiri. Nah, jika kondisi tersebut tidak dipenuhi, maka dikatakan A tidak sama dengan B. Example atau contohnya adalah dapat diberikan, misalkan diberikan suatu himpunan A dengan anggota bilangan 0 dan 1 dan B adalah X, ya, di mana X merupakan hasil dari akar dari X dikali X min 1 sama dengan 0, maka otomatis A sama dengan B. Yang kedua adalah misalkan himpunan A beranggotakan angka 358 dan himpunan B beranggotakan angka 538, maka himpunan A dapat dikatakan sama dengan himpunan B. Yang ketiga, jika suatu himpunan A beranggotakan angka 3585 dan B beranggotakan angka 38, maka himpunan A tidak sama dengan himpunan B. Karena ya anggota dari setiap himpunan berbeda. Oke, di sini adalah aksioma atau akibat yang disampaikan dari teorema adalah kondisi di mana himpunan A akan sama dengan himpunan A itu sendiri, ya, dan B akan sama dengan himpunan B itu sendiri, dan C akan sama dengan himpunan C sendiri. Jika A sama dengan B, maka otomatis kondisi berkebalikan yaitu B akan sama dengan A. Jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka dapat disimpulkan bahwa himpunan A akan sama dengan himpunan C. Oke, selanjutnya yang kita bahas adalah ekuivalen himpunan atau senilaian himpunan. Agak berbeda dengan kesamaan himpunan. Di sini dua himpunan dikatakan senilai atau ekuivalen, ya, hanya jika jumlah anggota atau cardinality dari kedua himpunan itu sama. Ya, berbeda dengan yang tadi, kalau dia dikatakan sama, anggotanya atau elemen dari setiap himpunan harus sama. Tetapi kalau di sini yang dilihat adalah cardinality. Ya, maka simbolnya adalah A ekuivalen B hanya jika banyaknya anggota A sama dengan anggota B. Contohnya adalah sebagai berikut. Misalkan suatu himpunan A beranggotakan angka 1357 dan B beranggotakan huruf A, B, C, D, maka A dikatakan ekuivalen atau senilai dengan B, ya, karena banyaknya anggota A dengan banyak anggota B sama-sama 4. Jadi jumlah anggota di himpunan A sebanyak 4 anggota dan himpunan B juga sebanyak 4 anggota. Maka dikatakan himpunan A dan B itu adalah ekuivalen atau senilai. Oke, selanjutnya adalah kondisi di mana himpunan dikatakan terpisah atau saling disjoin atau istilahnya himpunan yang mutualis, ya. Dua himpunan A dan B dikatakan terpisah atau disjoin, ya. Jika di sini kita memiliki kondisi bahwa anggota A dan anggota B tidak saling terhubung atau tidak saling berkaitan. Example atau contoh yang saya berikan adalah jika himpunan A beranggotakan X, di mana X adalah anggota bilangan prima, ya, yang kurang dari 8. Dan B adalah anggotanya adalah bilangan 10, 20, 30 seterusnya, sehingga dapat dikatakan bahwa A dan himpunan B itu adalah disjoin karena kedua anggota dari himpunan tersebut tidak saling terhubung. Oke, selanjutnya adalah yang kita bahas adalah power set atau dengan dikata lainnya adalah dikatakan dengan himpunan kuasa. Himpunan kuasa adalah di sini adalah di mana semua elemen dari himpunan bagian suatu himpunan itu dimasukkan di dalam himpunan tersebut termasuk dengan himpunan kosong. Notasi secara umum adalah himpunan kuasa biasa dilambangkan dengan huruf P kapital atau P besar
Jadi ini diberikan bahwa contohnya adalah himpunan kuasa P dari himpunan A atau disingkat juga dengan mutlak dari PA bisa. Ya, di sini bahwa rumusnya adalah dapat menghitungnya adalah dengan rumus 2 pangkat A. A di sini adalah banyaknya anggota dari A itu sendiri. Contohnya adalah jika himpunan A beranggotakan angka 1 dan 2, nah di sini bahwa kardinalitas dari A adalah sebanyak 2. Dan otomatis himpunan kuasa dari himpunan A itu adalah dapat diterangkan secara detail sebagai berikut. Himpunan kosong, 1, 2, dan himpunan 1, 2. Otomatis di sini Bapak kita mengetahui bahwa himpunan kuasa dari himpunan A adalah sebanyak 4. Oke, sama halnya juga pada himpunan kosong ya. Kalau pada himpunan kosong itu memiliki himpunan kuasa dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.